semua, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa bangun Tuhan, bisa menikmati hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa, sekarang kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Yang siap menyembah dan memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kakak ajak kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Halo adik-adik semuanya, senang Kak Jiki
bertemu dengan kalian semua. Apa kabar kalian? Kak Jiki berharap semua dalam keadaan sehat-sehat. Oke? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau kumpulkan setiap anak-anak yang ada, walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Dan kami percaya anak-anak Engkau lawat Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Jiki mau tanya nih, kalian siapa di sini yang tanpa proses lahir langsung kalian besar? Ada? Atau kalian punya nenek, punya kakek, ada mama, ada papa, kemudian ada kalian. Nah, Kak Jiki percaya pasti kalian punya kakek nenek, atau oma opa, terus mama papa atau ayah bunda gitu kan. Terus baru lahirlah kalian. Nah, Kak Jiki mau cerita tentang seseorang yang dia dibesarkan dari keluarga yang memang mengikut Tuhan gitu ya. Kalian kenal sama foto yang ini? Nah, adik-adik, ini adalah Opa Wem. Opa Wem itu yang mendirikan gereja Gilgal gitu ya. Nah, Opa Wem itu dia dikasih visi sama Tuhan untuk mendirikan gereja ini. Gereja di mana sekarang adik-adik dan Kak Jeki ada di gereja ini. Juga kakak-kakak yang lain ada di gereja ini. Nah, itu Pak Wem. Kemudian Pak Wem itu orang yang takut akan Tuhan. Dia meninggalkan bisnisnya dan dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia juga punya anak, anaknya 3, ada namanya Kak Grace, ada Kak Juan, dan juga ada Kak Jen. Nah, kita akan bahas tentang Kak Juan. Oke. Kak Juan adalah anaknya Opa Wem. Kita panggil Om Juan. Nah, Om Juan itu sekarang jadi gembalanya kita. Gembala GB Gilgal. Nah, beliau ada di Jakarta dan mengembalakan banyak orang. Ada ribuan jemaat yang ada di Jakarta. Gereja kita ada di PIK, dan itu beliau diajari sama papanya yaitu Pak Wem bagaimana mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dari masa mudanya dia udah diajarin nih, sebelum jadi pendeta kayak sekarang ini, dulu diajarin gimana melayani Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Dulu itu Om Juan itu dulu tuh gulung-gulung kabel dulu kayak gitu. Terus dia pengen banget main drum, tapi nggak punya uang untuk beli drum. Akhirnya gimana? Nah, di rumahnya itu kan ada, pasti kalian juga punya panci kayak gitu-gitu lah, punya ember atau loyang di rumah. Ya dia kumpulin panci, loyang kayak gitu atau ember, terus dia pukul-pukul. Dia belajar pukulan-pukulannya sampai akhirnya dia bisa main drum. Kemudian dia juga belajar nyanyi karena dia pengen walaupun dulu suaranya pertama-tama itu falas, tapi dia belajar terus. Dia belajar untuk dia bisa menyanyi. Akhirnya sampai sekarang kalau kalian dengar khotbahnya, lihat khotbahnya, gimana Om Juan ini juga bisa nyanyi juga gitu, suaranya juga enak didengar. Nah, dari Opa Wem kemudian turun ke Om Juan. Dari Om Juan punya anak namanya Carissa. Carissa kalau sekarang itu sekitar umur 12 atau 13 tahun gitu kan. Dia masih remaja. Nah, Carissa ini ngelihat opanya, ngelihat papanya itu kok melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia juga suatu hari dia ngomong sama papanya, sama Om Juan. Dia bilang gini, Dedi, aku juga mau dong belajar melayani Tuhan. Nah, dia kan masih kecil ya, gimana dia bisa melayani Tuhan? Nah, adik-adik, Om Juan ini mengarahkan dia, Ica mau melayani di mana? Ica punya
talentanya apa kayak gitu. Akhirnya Ica bisa nyanyi, Ica bisa main biola kayak gitu. Dia belajar adik-adik, dia juga main piano. Dia juga maksudnya dia berusaha untuk bisa melakukan itu. Dia belajar atau dia les piano, dia les juga main biola kayak gitu. Dia juga les vokal untuk dia bisa nyanyi dengan baik. Jadi ada usaha yang dia lakukan untuk dia bisa melayani Tuhan gitu. Itu adalah kerinduan dalam hatinya untuk melayani. Nah, dari Opa Wem, dari Om Juan, kemudian turun di Carissa. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Kenapa Kak Jeki cerita tentang Opa Wem, Om Juan, dan Carissa? Apa hubungannya sama firman Tuhan kita hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang seseorang yang juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menyertai perjalanan Rasul Paulus, kemanapun Rasul Paulus pergi dia ngikut gitu. Waktu itu dia masih beragama Yahudi gitu. Dia memegang hukum Taurat sama seperti Paulus. Kemudian pada saat Paulus melakukan perjalanannya, bertemulah dengan tokoh ini. Dia adalah Timotius. Nah, dia ketemu dengan Timotius, kemudian dia mendengar dari banyak orang siapa sih ini sebenarnya Timotius, karena begitu Rasul Paulus melihat Timotius, Rasul Paulus tuh anak ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gitu. Akhirnya dipanggillah Timotius, ditanya, kamu keluarganya siapa, terus kamu punya kerinduan gak untuk melayani Tuhan. Dan adik-adik tahu ternyata Timotius ini dibesarkan dari keluarga, dia omanya itu cinta Tuhan banget. Omanya tuh namanya Oma Lois. Nah, kalau di Manado ada nih nama Lois nih. Nah, omanya adalah Oma Lois. Oma Lois itu dia benar-benar ngikuti firman Tuhan. Dia ngikuti hukum Taurat. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian Oma Lois punya anak yang namanya adalah Yunika. Nah, di Manado juga ada nih dan bahkan banyak nama Yunika. Yunika ini adalah mama dari Timotius. Yunika ini juga orang yang takut akan Tuhan. Dan dia mengajarkan kepada Timotius bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari situlah makanya Timotius menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi ada sayangnya. Timotius orangnya pemalu. Dia kalau itu begini nih, kayak kalian nih. Enggak kayak kalian kan anaknya keren-keren gitu. Dia tuh suka malu gitu. Enggak deh. Enggak tahu gitu. Padahal dia sebenarnya tuh anaknya luar biasa. Kemudian sama Paulus dia diajarin banyak hal sehingga dia menjadi salah satu muridnya Paulus yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalian juga bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Dari mereka kalian kecil selalu diajarin hal yang baik. Kak Jeki percaya kok orang tua kalian mengajarkan hal yang baik. Kenapa Kak Jeki percaya? Hari ini kalian nonton, walaupun kita nggak bisa ketemu, kalian cuma nonton di YouTube, tapi kalian menyisihkan waktu atau memberikan waktu kalian untuk melihat. Itu berarti orang tua kalian mengajarkan hal yang luar biasa. Dan kalian harus percaya bahwa dari kalian kecil, Tuhan bisa pakai kalian dengan luar biasa. Timotius itu juga gitu. Dari kecil dia karena dia masih muda, dia merasa malu, dia merasa belum bisa, tapi dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama dengan kalian, sama dengan Carissa. Carissa walaupun dia kecil, dia mau belajar dan dia juga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang penting apa? Yang penting adalah kalian mau untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan berikan buat kalian. Kalau kalian bisa nyanyi, kalian nyanyi. Kalau kalian bisa dance, kalian bisa dance. Kalau kalian balerina, kalian bisa balerina. Bisa nari juga. Terus kalau kalian bisa main musik,
kenapa enggak? Ayo kembangkan apa yang Tuhan percayakan buat kalian. Kak pengen main drum, ayo dong latihan main drum. Enggak punya kak, seperti Om Juan, dulunya juga nggak punya drum, dia cuman pukul-pukul apa yang ada di rumahnya dia. Tapi dia berlatih terus dan dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya ada orang yang kasih kursus Om Juan main drum. Dan dia juga ada di gereja, dia main drum di gereja. Dia pukul-pukul drum di gereja sampai akhirnya dia bisa bermain drum. Nah adik-adik, jangan putus harapan, jangan kita merasa oh kita kok. Jangan. Tapi Tuhan mau pakai kalian dengan dahsyat dan luar biasa walaupun kalian masih kecil. Tapi kalian bisa dipakai Tuhan, kalian bisa memenangkan teman mereka, kalian bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan ke opa oma kalian, ke om tante kalian, ke teman-teman kalian. Nah itu satu hal yang luar biasa. Oke? Kak Jiki selesai firmannya hari ini. Oh ya, kalau kalian tanya, Kak, firmannya diambil dari mana? Nah, Timotius tuh punya surat. Jadi dia tuh ada 1 dan 2 Timotius, itu kalian baca semuanya. 1 Timotius 1 sampai selesai dan 2 Timotius juga ada. Nah, itu kalian baca ya. Itu ceritanya tentang Timotius. Bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dari anak yang malu-malu, akhirnya dia bisa membuat kitab. Oke? Dan itu dicantumkan dalam Alkitabnya kita. Ya, itu Timotius. Luar biasa. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari mana ya? Nah, ayat hafalannya kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau kalian udah besar, udah bisa baca semuanya, itu kalian hafalin semuanya. Tapi Kak Jeki cuma mau kasih buat adik-adik yang kecil, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12a. Bunyinya adalah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, sekali lagi Kak Jeki ucapkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, hafalin di rumah biar ayat ini selalu kalian ingat bahwa kalian bisa dipakai Tuhan walaupun kalian masih muda. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Aktivitas kita hari ini ngapain ya? Nih adik-adik, kita masih tetap bermain dengan origami. Jadi kalian siapin aja beli origami yang 1 pak kayak gitu ya. Dan kita mau bikin apa sih? Nih, kita mau bikin kupu-kupu. Nah, hari ini Kak Jeki siapin ada 3 kupu-kupu, maksudnya 3 ukuran kupu-kupu. Biar kita ingat sama cerita kita hari ini, yaitu ukuran yang pertama ini adalah opa-omanya kita gitu ya. Terus ukuran yang kedua adalah mama papanya kita. Dan yang terakhir ukuran yang ketiga adalah ini adik-adik semuanya, teman-temannya Kak Jeki. Oke? Jadi gimana caranya kita buat? Nah nanti kalian bisa susun dari yang besar, sedang sampai kecil kayak gitu. Kita tempel di mana aja, di kamar kalian juga boleh ya. Nah gimana caranya? Kita ambil origami kalian, kemudian dilipat. Semua sisi kalian lipat ya. Ini ya. Kita buka lagi. Kalian lihat. Oke, kita buka, kemudian udah dari ujung-ujung sekarang. Sudah, kalau sudah, kita buka lagi dan kita lipat lagi sebelahnya. Sekali lagi. Oke. Nah, kalau sudah begini, terus kita lipat ini, kita masukin ke dalam. Oke, sudah. Yang sebelah sini juga. Nah, ya. Nah. Nih, jadi deh begini. Kalau sudah begini, kita lipat semuanya jadi satu. Terus, nih yang bisa dibuka-buka begini. Ini ujungnya nanti kita gunting.
Guntingnya bentuk oval ya. Seperti ini, Kak Jeki gunting dulu. Nah, kalau sudah selesai digunting, kita buka lagi. Habis itu adik-adik dibalik ya, bentuknya begini. Terus dilipat. Nih, yang satu juga dilipat. Kalau sudah, yang sebelah ini kita lipat sampai dia di atas. Nah, sudah jadi deh kupu-kupu kita. Tuh. Ya. Ini adalah kupu-kupu. Jadi ya, gampang kan? Oke, selamat mencoba. Jangan lupa kalau udah jadi difotoin ya. Nah, adik-adik, yuk kita udah selesai. Sekarang kita mau berdoa dulu. Jadi mau berdoa buat kalian dan juga doa berkat buat kalian. Kita satu dalam doa. Lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami belajar Tuhan firman-Mu di mana walaupun kami kecil, kami bisa memberikan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan dengan apa yang telah Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Kami percaya, hamba percaya adik-adik yang ada di rumah Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberikan talenta-talenta dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan talenta itu bisa mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau. Walaupun mereka masih kecil, kami mau belajar seperti Timotius, kami mau belajar seperti Carissa Tuhan. Walaupun mereka masih muda dan masih kecil, tapi mereka mau memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarpun anak-anak ada di rumah, biar proses belajar mereka Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat bagi mereka. Engkau juga melindungi mereka, menjagai mereka Tuhan. Jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tuanya, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan, melebihi dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, angkat tangan kalian, Kak Jeki mau melepaskan berkat dari Tuhan buat kalian. Bapak, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, bahkan berkat kecerdasan menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan Engkau Allah yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sarangnya.